Volkswagen Polo 1.4 tahun 2013. Mobil ini menjadi pilihan lainnya untuk Anda yang mencari mobil pertama dengan dimensi yang kompak dan konsumsi bahan bakar irit. Lantas apa saja kelebihan dan kekurangannya serta apa saja yang harus Anda perhatikan sebelum membeli mobil ini? Seperti mobil lainnya, Volkswagen Polo punya berbagai kelebihan. Yang pertama mulai dari desain eksteriornya. Mobil ini punya desain eksterior yang simple, tapi tetap punya ciri khas mobil Eropa yang tampil tetap premium. Apalagi pilar di bagian samping ini finishingnya gloss black, sehingga ada kesan kalau kaca bagian depan dan belakang ini menjadi satu semua. Dan ini membuat tampilannya sangat clean. Ke bagian belakang, satu lagi yang jadi favorit saya adalah bukaan pintu bagasinya tanpa tuas yang terlihat mencolok. Anda bisa membuka pintu bagasi dengan memencet atau mendorong logo Volkswagen di bagian belakang, dia akan terbuka. Uniknya lagi, ketika Anda membuka pintu, biasanya pilar bagian tengah ini akan terbagi dua dan mengikuti bukaan pintu depan dan bukaan pintu belakang. Tapi di sini tidak. Ini pilarnya fix. Jadi yang terbuka hanya sedikit sekali di sini. Dan tampilannya memang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih keren dari rival-rivalnya. Desain yang simple itu bahkan sampai ke bagian interiornya. Bisa Anda lihat sendiri, desain interiornya ini sangat sederhana, tapi menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualitas. Mulai dari dashboardnya yang menggunakan bahan soft touch, karena di rival-rivalnya seperti Toyota Yaris, kemudian Honda Jazz, Suzuki Swift, dan lainnya, mereka tidak menggunakan panel soft touch seperti di Volkswagen Polo ini. Dan ini membuat kesan premiumnya sangat terasa di mobil Jerman yang menjadi entry level ini. Kemudian bagian setirnya juga menggunakan lapisan kulit yang sangat nyaman digenggam, ukurannya juga sudah sangat pas. Joknya juga menggunakan material yang sangat baik, material fabrik yang sangat empuk dan terasa tidak panas menggunakan material fabrik ini. Tidak hanya materialnya saja, tapi juga soal posisi duduknya. Mobil ini punya posisi duduk yang sangat ergonomis. Anda mendapatkan posisi duduk yang bisa sangat rendah, kemudian juga Anda bisa mengaturnya dengan sesuai dengan kebutuhan Anda, karena pengaturan recliningnya ini bentuknya seperti knop putar, sehingga ini akan lebih sedikit-sedikit kalau Anda membutuhkan sandaran bangku yang sangat presisi. Karena biasanya di mobil-mobil Jepang Anda dibekali dengan pengaturan yang diangkat tuasnya, kemudian Anda mengatur sesuai dengan bagaimana menguncinya dari pengaturan di joknya. Tapi di sini tidak, di sini bentuknya knop putar dan Anda bisa sangat fleksibel dengan pengaturan seperti ini. Ada pengaturan height adjusternya juga, tentu saja ada pengaturan maju mundur. Selain itu ada juga pengaturan tilt dan teleskopik dari setirnya. Dengan pengaturan yang sangat lengkap, Anda mendapatkan posisi duduk yang sangat ergonomis. Selain itu Anda juga dibekali dengan adanya konsol tengah yang bisa Anda atur tingkat kerebahannya, ketinggiannya ini. Dan ini membuat posisi duduk Anda sangat nyaman untuk melakukan perjalanan jauh dengan mobil ini. Ada lagi yang saya suka, yaitu soal pengaturan climate control atau pengaturan AC-nya. Displaynya di sini sudah digital, Anda bisa mengatur suhu sesuai dengan pilihan Anda. Kemudian ada juga mode auto yang bisa mengatur suhu di dalam kabin sesuai dengan kebutuhan Anda juga. Dia akan mengatur otomatis hembusan anginnya seberapa keras, kemudian juga arah anginnya kemana. Walaupun AC ini masih single zone, tidak dual zone climate control. Di bagian belakang, posisi duduk yang Anda dapat juga cukup nyaman. Paha Anda bisa ditopang dengan baik dengan tingginya posisi kursi atau penopang bagian bawah dari joknya. Kemudian sandaran bangkunya ini juga tergolong cukup rebah untuk mobil di kelas ini. Walaupun ruang kaki yang Anda dapatkan ini tidak terlalu banyak, tapi ini sudah cukup nyaman untuk mobil dengan dimensi sekecil ini. Selain itu tidak hanya posisi duduknya saja, di bagian belakang juga semuanya sudah dibekali dengan 3-point seatbelt bahkan untuk penumpang di bagian tengah. Sehingga Anda akan duduk lebih nyaman dan lebih aman tentunya jika harus membawa 3 orang di bagian belakang.
Di antara berbagai kelebihannya, tentu saja VW Polo juga punya kekurangan. Yang pertama mulai dari fiturnya. Mobil ini tidak dibekali dengan smart entry, kuncinya masih model jackknife sehingga Anda membuka pintunya itu masih harus memencet tombol di bagian kuncinya. Karena menggunakan kunci model jackknife sehingga menyalakan mesinnya Anda harus mencolokkan anak kunci ini dan memutarnya seperti kunci mobil konvensional. Berikutnya ada soal fitur head unit yang kurang. Di mobil ini memang head unit sudah mendapat penggantian dengan head unit aftermarket sehingga sudah ada berbagai fitur yang tersedia. Tapi secara standar, Volkswagen Polo 1.4 tahun 2013 ini belum dilengkapi dengan head unit double din dengan layar seperti ini, hanya single din, belum ada sambungan Bluetooth maupun sambungan Apple CarPlay. Kekurangan berikutnya ada di ruang kabin yang tergolong cukup sempit. Anda tidak mendapat ruang yang cukup untuk kaki Anda, apalagi postur Anda di atas 175 cm, kemudian ruang kepalanya juga cukup terbatas. Karena tinggi saya sekarang hanya 168 cm sehingga memang ruang yang saya dapat cukup baik walaupun tidak terlalu banyak. Selain itu, kapasitas bagasinya juga tergolong cukup kecil untuk kelasnya. Bisa Anda lihat sendiri di sini kapasitasnya tidak terlalu besar, bahkan untuk memuat satu koper berukuran besar saja ini sudah sangat penuh. Anda tetap dapat menambah kapasitas bagasinya dengan melipat bangku baris kedua dengan konfigurasi 40 dan 60. Bahkan ruang bagasinya bisa Anda tambahkan lagi karena ini bisa Anda turunkan lagi untuk memuat barang lebih banyak meskipun hasilnya tidak terlalu signifikan. Sesuai dengan tagline-nya, Volkswagen Polo disebut sebagai your first German car. Dan mobil ini benar-benar cocok merepresentasikan tagline tersebut karena walaupun dimensinya kompak bersaing dengan mobil-mobil Jepang, compact hatchback Jepang lainnya seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, Suzuki Swift, atau Suzuki Baleno sekarang, mobil ini masih terasa kental sekali rasa mengemudi mobil Eropanya. Pertama dari pengoperasian lampu sen yang berada di sisi kiri seperti halnya mobil Eropa, kemudian ada wiper yang ada di sisi kanan. Ini adalah ciri khas dari mobil-mobil Eropa karena biasanya diubah dari setir kiri menjadi setir kanan. Kemudian ada juga rasa solid yang Anda dapatkan dari sebuah mobil Eropa karena mobil ini menggunakan dashboard berkualitas sangat baik dengan panel-panel soft touch yang akhirnya membuahkan rasa hening di dalam kabin yang sangat baik. Kemudian rasa solid juga di dalam kabin ketika Anda melewati jalan-jalan bergelombang atau jalan berkontur buruk. Tidak ada terlalu banyak getaran-getaran pada dashboard, kemudian suara-suara rattling atau suara-suara menggertak dari dashboardnya ketika Anda melewati jalan berkontur buruk. Selain itu, Volkswagen Polo juga tergolong sebagai compact hatchback yang nyaman di kelasnya. Mobil ini punya bantingan suspensi yang masih bisa dibilang empuk, tanpa harus terasa limbung berlebihan, tapi juga tidak terlalu keras. Anda tetap mendapatkan pengendalian yang cukup akurat, meskipun tidak se-fun Honda Jazz atau tidak semenyenangkan Suzuki Swift, tapi ini sudah sangat cukup. Apalagi bagi Anda yang menginginkan mobil untuk dikemudikan sehari-hari, rasanya Anda tidak perlu mobil yang terlalu fun atau terlalu tajam pengendaliannya. Kemudian nyamannya mobil ini juga ditunjang dengan kekedapan kabin yang tergolong sangat baik. Selain itu, kenyamanannya juga semakin baik lagi berkat transmisi dual clutch DSG dari VW yang perpindahannya sangat cepat, sangat halus. Kemudian karena ini menggunakan 7 percepatan sehingga rasio gearnya menjadi sangat pendek-pendek dan membuat akhirnya Anda bisa mengemudi dengan konstan di putaran mesin yang juga rendah. Sehingga Anda tidak banyak mendengarkan suara mesin yang terlalu menderu keras. Harus diakui mesin 1400 cc tanpa turbo, naturally aspirated, mobil ini tidak punya tenaga yang impresif jika dibandingkan dengan lawan-lawannya di kelas compact hatchback. Mesin 1400 cc ini bisa menghasilkan tenaga hanya 84 horsepower atau sekitar 85 PS dengan torsi 132
Nm. Dan soal akselerasi memang bukan yang paling cepat karena 0 ke 100 km per jam mobil ini butuh waktu 11,9 detik. Sangat jauh jika harus dibandingkan dengan Mazda 2 dan Honda Jazz yang bisa menyelesaikan dalam waktu 10 detik saja. Menurut pemiliknya, untuk setiap liter mobil ini bisa berjalan hingga 11 bahkan hingga 13 km per liter. Dan jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, mobil ini tidak yang superior tapi juga tidak yang paling buruk soal konsumsi bahan bakar. Jika Anda sudah merasa cocok dengan mobil ini, jangan lupa ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membelinya. Pertama, mulai dari bodinya. Pastikan semua bagian bodinya tidak ada bekas kecelakaan berat, bagian tulang-tulangnya kembali dalam posisi yang normal. Kemudian, Anda juga harus mengecek semua bagian bumper. Jangan sampai ada terlalu banyak baret sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk mereparasi mobil ini di tempat reparasi bodi mobil. Jangan lupa juga pastikan kondisi interior masih dalam kondisi yang original seperti mobil ini, dan ada baiknya Anda cek semua bagian, pastikan tidak ada sobek-sobek pada bagian fabric di interiornya karena akan susah direparasi. Selain beberapa hal yang harus Anda perhatikan tadi, jangan lupa siapkan juga checklist berikut ini, mulai dari mesinnya. Anda harus memastikan riwayat servis berkala dari pemilik sebelumnya ini dalam track record yang baik. Artinya akan lebih baik jika Anda mendapatkan mobil yang riwayat servis berkalanya terekam jejaknya di bengkel resmi. Kemudian periksa juga bagian engine mounting dari mobil ini dan rasakan di dalam kabin apakah ada getaran yang terlalu keras saat mobilnya menyala dalam kondisi idle. Dengarkan juga apakah ada suara knocking atau menggelitik yang keras dari mesinnya ketika Anda menyalakan mesinnya dalam kondisi idle dan ketika Anda menginjak pedal gas secara tiba-tiba atau mencoba mengeber ini dalam kondisi idle. Jika ada suara knocking yang terlalu keras, mungkin saja pemilik sebelumnya menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari pabrikannya. Karena sejatinya mobil ini direkomendasikan untuk menggunakan bahan bakar dengan RON minimal 95. Cek juga bagian rem belakang karena rem belakang mobil Polo ini menggunakan rem tromol meskipun secara fungsi tidak jauh berbeda dengan rem cakram. Hanya saja untuk rem cakram bisa melepas panas lebih baik jika dibandingkan dengan rem tromol. Rem tromol ini salah satu resikonya adalah ketika terlalu kotor atau Anda setelah melibas jalanan yang banjir, dia akan mudah menyangkut. Sehingga dipastikan rem tromol ini dalam kondisi yang baik dan bersih dan mendapat perawatan berkala serta penggantian kampas rem yang baik. Jangan sungkan untuk mengajukan test drive mobil ini sebelum membelinya karena Anda harus memeriksa bagian kaki-kaki dari mobil ini apakah masih dalam kondisi yang baik. Pastikan tidak ada suara mengetuk-ngetuk atau rasa kendor bagian setirnya, karena jika sudah ada suara mengetuk-ngetuk berarti ada bagian kaki-kaki yang sudah aus, atau bahkan jika ada rasa kendor di bagian setir, mungkin saja rack steeringnya sudah bermasalah. Berikutnya, jangan lupa mencoba semua fitur elektris di mobil ini dan pastikan berfungsi dengan baik. Mulai dari head unit, kemudian juga kontrol AC, sampai steering switch control ini, bahkan sampai ke pelipatan bagian spionnya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan pelipatan spion elektris dan harus bekerja dengan baik sesuai dengan standarnya. Jika saja tidak melipat otomatis, artinya ada kerusakan yang harus Anda perbaiki dari sistem ini. Checklist terakhir dan paling penting adalah periksa kondisi transmisi. Banyak isu yang beredar bahwa mobil ini banyak mengalami masalah transmisi, terutama soal mekatroniknya. Karena Volkswagen Polo ini sudah menggunakan transmisi dual clutch atau kopling ganda 7 percepatan DSG dari Volkswagen yang perpindahannya sangat cepat dan terasa halus. Anda bisa mengeceknya dengan mencoba mobil ini. Anda bisa mengubah transmisinya ke D. Kalau saja transmisi mobil ini bermasalah, biasanya saat Anda masukkan ke posisi D atau drive, dia tidak akan mau berjalan ketika Anda gas, seperti berada di posisi netral. Kemudian jangan lupa ketika Anda mengemudikan mobil ini atau test drive mobil ini, pastikan Anda mencoba seluruh mode transmisi dari mobil ini, mulai dari drive hingga ke sport hingga ke manualnya. Pastikan tidak ada rasa menghentak ketika mobilnya melakukan pergantian gigi dan tidak ada rasa gugup yang terlalu berlebihan ketika Anda melewati jalanan atau lalu lintas stop and go. Biasanya kondisi transmisi mekatronik yang bermasalah itu akan ada gejala endut-endutan atau jerky rasa transmisinya ketika Anda melewati lalu lintas stop
Stop and Go. Dan kalau Anda ingin lebih pasti lagi, Anda bisa mengajak teknisi resmi dari Volkswagen untuk memeriksa keseluruhan dari kondisi transmisi mobil ini. Sekian panduan kami untuk membeli Volkswagen Polo 1.4 tahun 2013 dalam kondisi bekas seperti ini. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV, nyalakan notifikasi dengan klik ikon lonceng, dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store cintamobil.com. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.